desa tanggap COVID, dan penegasan padat karya tunai desa. Coronavirus Disease 2019 atau yang disebut COVID-19 yang terjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui padat karya tunai desa dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Maka diterbitkanlah Surat Edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Dana desa digunakan dengan pola padat karya tunai desa atau PKTD melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia desa. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari dan pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja yang lainnya minimum 2 meter. 2. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek, wajib menggunakan masker. Desa Tanggap COVID-19 membentuk relawan desa COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, struktur relawan COVID-19: Ketua, Kepala Desa, Wakil Ketua BPD, anggota perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun atau setara, Ketua RW, Ketua RT, pendamping lokal desa, pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, pendamping desa sehat, pendamping lainnya yang berdomisili di desa, bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, kader penggerak masyarakat desa atau KPMD. Sebagai mitra, yang pertama Mabin Ketipmas, yang kedua Babinsa, yang ketiga pendamping desa. Tugas relawan desa melawan COVID-19 melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya. 2. Mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi. 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan hand sanitizer di tempat umum seperti balai desa. Kelima, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19. 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain. 7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan tamu yang masuk ke desa, pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain. Yang ketiga, pendataan warga desa yang baru datang dari rantau
seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan pemantauan perkembangan orang dalam pemantauan ODP dan pasien dalam pemantauan PDP COVID-19. 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massal, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.